Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sodi Biasuratna dengan NIM 0535 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Jakarta. Jadi tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah berpraktik seluruh data dengan soal-soal sebagai berikut. Jadi ada 2 soal. Soal yang pertama itu, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 dengan A8, A1 sampai A8, lalu tentukan sendiri nilai hubungan antar notnya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Lalu di soal nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Burst First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 8 not yang mewakili A1 sampai A8, lalu tentukan sendiri nilai dan hubungan antar notnya. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan BFS, lalu jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, sebelum lanjut ke penjelasan kode programnya, mungkin saya akan sedikit jelaskan terkait apa itu DFS dan apa itu BFS. Di sini ada pengertiannya. DFS adalah algoritma untuk menelusuri seluruh data pohon atau graf. Jadi algoritma ini itu cara menelusurinnya itu menjelajahi sejauh mungkin di sepanjang jalan, sepanjang alur gitu ya, setiap cabang, sebelum melakukan telusuran balik gitu. Jadi ditelusurin dulu satu cabang, satu jalur sampai habis, lalu setelah selesai dia akan balik lagi dan menyusuri jalur yang lain gitu. Nah, kalau yang BFS, dia algoritma pencarian yang menjelajahi graf secara melebar, tingkat demi tingkat, mulai dari simbol awal. Nah, kalau di gambarnya itu seperti ini. Kalau di DFS itu dia alurnya dari A ke D ke F. Nah, dari F ke C, lalu ke E, terus lalu ke B. Nah, jadi satu jalur dulu nih diselesaikan, baru ke jalur yang lain. Kalau yang BFS ini, itu dia satu tingkat dulu diselesaikan, baru ke tingkat selanjutnya. Di sini terlihat dari A, B, C, D, lalu ke E, lalu ke F. Jadi satu tingkat dulu diselesaikan, baru ke tingkat yang lain. Berbeda dengan DFS ya. Kalau DFS ini satu jalur diselesaikan, baru ke jalur yang lain. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan lanjut ke penulisan kode program. Nah, untuk penulisan kode programnya ini akan saya percepat untuk mempersingkat durasi ya. Oke, kita langsung aja ke penulisan kode programnya. Oke, jadi penulisan kode programnya sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana kode program ini bisa bekerja. Jadi yang pertama ini ada membuat sebuah graf dengan menggunakan hashmap. Jadi program ini dimulai dengan membuat sebuah graf menggunakan hashmap. Nah, jadi graf ini ibarat peta yang menunjukkan not mana yang akan terhubung ke not lainnya. Jadi setiap kode itu memiliki daftar anak atau juga lanjutan. Nah, struktur inilah yang digunakan DFS untuk menelusuri grafnya. Lalu di sini ada mengisi graf dengan not A1 sampai A8. Nah, jadi setelah grafnya dibuat, program ini mengisi not-not di dalamnya, misalnya A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A4 dan A5, A3
terhubung dengan A6, A4 terhubung dengan A7, A5 terhubung dengan A8. Nah, tapi ada juga nih not yang tidak terhubung dengan not lainnya seperti A6 sampai A8. Nah, di sini selanjutnya ada pengguna memasukkan not yang ingin dicari. Nah, selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan not mana yang ingin dicari. Nah, jadi program meminta pengguna untuk mengetikkan not mana yang ingin dicari oleh program DFS. Di sini juga ada membuat set visit. Nah, set visit ini tuh fungsinya apa sih? Set visit ini fungsinya untuk mencatat not mana aja yang sudah dikunjungi agar not tersebut tidak dikunjungi oleh DFS gitu, supaya DFS tidak mengunjungi not yang telah dikunjungi gitu. Lalu sini memulai DFS dari A1. Nah, disinilah program DFS dimulai, pencarian DFS dimulai dari not pertama yaitu A1. Program memanggil fungsi DFS A1 target visit. Nah, jadi untuk menelusuri sampai target ditemukan atau tidak ditemukan sama sekali. Nah, jika target ditemukan, itu memunculkan perintah yang ini target ditemukan. Dan jika tidak, memunculkan target tidak ditemukan yang ini. Juga ada kode yang menjelaskan bahwa saat DFS berjalan, program itu menampilkan not yang sedang dikunjungi. Nah, not itu kemudian ditambahkan ke set visit. Jika not yang saat itu sedang dikunjungi sama dengan target yang lagi dicari, maka DFS langsung berhenti dan mengembalikan nilai true. Yang ini. Nah, jika not yang sekarang bukan target DFS. Nah, DFS akan melihat not tetangganya. Jika ada tetangga yang belum pernah dikunjungi, maka DFS memanggil dirinya untuk masuk lebih dalam. Inilah yang membuat DFS berjalan menyelam ke jalur sedalam dulu baru kembali. Nah, setelahnya jika semua tetangga atau semua jalur sudah dikunjungi dan target tidak ditemukan, maka DFS akan mengembalikan nilai false. Itu artinya jalan buntu. Oke. Jadi ini merupakan kode program dari DFS. Kita coba dulu, kita klik run. Ini masukkan not target. Kita masukkan misal A6, A8 deh, A7, A8 aja deh, paling ujung. Nah, di sini 1, A2, A4, A7, A5, baru A8, lalu target ditemukan. Nah, dari sini DFS, jadi DFS ini bergerak menelusuri graf secara lebih dalam hingga mencapai not terdalam. Jadi ditelusuri dulu satu jalur secara mendalam, lalu proses itu jika ketemu, prosesnya berarti jika ketemu dia pindah ke jalur selanjutnya atau jalur yang lain. Proses pencarian dilakukan dengan bantuan evolusi operasi layaknya stack. Metode ini efektif digunakan pada graf dengan jalur yang memanjang. Kompleksitas waktu pencarian adalah 0 ditambah E. Oke, jadi ini yang DFS. Selanjutnya kita akan masuk ke program BFS di nomor 2. Seperti biasa, penulisan kode program akan dipercepat untuk mempersingkat durasi. Oke, kita langsung aja ke penulisan kode programnya. Oke, kita sudah selesai nulis kode programnya, kode program BFS, algoritma BFS. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bagaimana program ini bisa bekerja.
Program ini dimulai dari membuat struktur graf menggunakan hashmap seperti biasa seperti tadi. Nah, jadi di dalam graf tersebut setiap node dipresentasikan sebagai sebuah string. Dan setiap node memiliki daftar tetangga berupa list string. Nah, jadi graf ini disusun dengan 8 node A1 hingga A8. Dan masing-masing node diberi hubungan ke node lain sesuai struktur yang sudah ditentukan. Nah, dengan ini program membentuk jaringan simpul yang akan digunakan sebagai bahan pencarian BFS. Nah, selanjutnya di sini ada scanner untuk membaca. Di sini untuk membaca apa yang diinput oleh pengguna. Misal pengguna ingin mencari apa, mencari node yang mana yang akan dicari oleh program BFS gitu. Setelah itu program akan menampilkan proses BFS ini, sistem komponen, lalu akan mulai pencarian terkait BFS ini, apa aja yang akan dicari. Mulai dari A1, jika itu target ditemukan akan muncul perintah ini. Jika target tidak ditemukan akan muncul perintah yang ini. Jika target ditemukan, program menampilkan pesan bahwa node tersebut berhasil ditemukan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan, maka program menampilkan pesan bahwa node tersebut tidak ada dalam jadwal BFS. Setelah programnya selesai, setelah pencarian selesai, ini juga ada analisis programnya. BFS mencari selam lebar per level, misalnya ya. Menggunakan queue untuk urutan antrian. Cocok untuk mencari jalur terpendek kalau fleksibilitas waktu. Fit plus drag. Di sini ada sebuah function BFS-nya. Jadi yang pertama-tama itu membuat sebuah queue yang berfungsi sebagai antrian serta set yang bernama visit untuk mencatat node yang sudah pernah dikunjungi. Nah, terus ada start untuk memulai, lalu memasukkan queue sebagai titik mulai pencarian, lalu program masuk ke dalam pengulangan while. Nah, yang terus berjalan selama queue tidak kosong. Di setiap iterasi, node paling depan antrian diambil menggunakan pull ini, dan program mencetak bahwa node tersebut sedang dikunjungi. Begitu sebuah node sedang diuji atau dicari, program memeriksa apakah node tersebut sama dengan target yang dicari. Jika sama, fungsi langsung mengembalikan nilai true, artinya target berhasil ditemukan. Nah, jika belum, node tersebut tandai sebagai sudah dikunjungi. Dengan memasukkannya ke dalam visit. Nah, setelah itu program melihat seluruh tetangga atau jalur dari node tersebut. Setiap tetangga, jika tetangga itu belum pernah dikunjungi sebelumnya, maka tetangga tersebut dimasukkan ke dalam antrian. Nah, untuk proses pada giliran berikutnya. Dengan cara ini BFS bergerak secara melebar dan sistematis. Jika seluruh antrian sudah habis, namun target tidak ditemukan, nah, fungsi mengembalikan nilai false. Nah, ini menandakan bahwa meskipun seluruh node yang mungkin telah diperiksa, node target tidak ada dalam jalur pencarian. Jadi itu aja. Oh iya, kita tes dulu. Masukkan node target, kita masukkan A5. Sini mengunjungi A1, A2, A3, A5. A5 ditemukan. Oke. Jadi BFS ini mencari secara melebar per level node menggunakan queue untuk urutan antrian, cocok untuk mencari jalur pendek kompleksitas waktu. Oke, jadi itu aja penjelasan singkat mengenai algoritma BFS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.